Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pandu Cindra Malika. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Setialan Jakarta tahun angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian saya yang saya olah menggunakan SPSS yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Nah, dalam untuk menguji hipotesis sendiri, kita harus melewati beberapa langkah, yaitu uji prasyarat seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Nah, yang pertama, uji validitas. Nah, uji validitas ini yaitu untuk melihat seberapa valid atau keakuratan dari penelitian teman-teman. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas sendiri yaitu kita harus melihat nilai R hitung. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Nah, untuk mengetes nilai R hitung atau mencari nilai R hitung, kita harus menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya teman-teman harus memindahkan data hasil penelitian teman-teman ke dalam SPSS seperti ini. Variabel X dan variabel Y kita masukkan. Nah, apabila sudah dimasukkan, kita harus ke analyze, terus ke correlate, ke privat. Kemudian teman-teman masukin nilai nilai X karena saya menggunakan dua variabel X, maka saya menggunakan X1 dan X2. Ini teman-teman masukin aja dari variabel X-nya hingga variabel X totalnya. Kemudian klik OK. Nah, di sini bisa dilihat nilai percent correlation dari X1 yaitu 0,786. Di sini yaitu nilai R hitung. Nah, untuk mencari nilai R tabel sendiri, kita harus melihat tabel nilai R tabel, yaitu ada rumusnya ya teman-teman. Nah, di sini di tabel percent correlation. Di sini karena saya sampel penelitiannya itu 30 orang, maka rumusnya itu DF dikurang sama dengan N-2, yaitu N itu adalah banyaknya sampel, yaitu 30 dikurang 2 yaitu 28. Nih 28 dan 0,05. Jadi kita dapatkan 0,361. Ini ya, 0,361007. Kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, di sini kan 0,7 berarti lebih besar dari R tabel. Berarti nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Gitu teman-teman. Nah, untuk S2-nya juga sama seperti ini. Ini untuk pernyataan 1 juga udah valid, pernyataan 2 udah valid, pernyataan 3 valid, pernyataan 4 valid, pernyataan 5 juga udah valid. Nah, kalau udah kayak gitu, itu kan variabel baru X1. Nah, variabel X2-nya juga teman-teman harus nyoba kayak gitu juga. Variabel Y juga sama, kita harus coba kayak gitu, correlate, ke bivariate. Ini ininya kita reset aja. Ini kita langsung ke X2 ya, karena tadi X1-nya udah, X2. Kita coba ya. Nah, di sini juga 0,554. Itu kan lebih besar dari 0,361 tadi ya, teman-teman. Jadi, maka data penelitian saya ini dinyatakan valid. Nah, untuk ya variabelnya juga sama kayak gitu caranya. Karena ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas sendiri, apa sih itu? Uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu untuk memastikan penelitian teman-teman itu bisa digunakan di kemudian hari atau tidak. Nah, untuk mengujinya kita harus lihat ke dalam tingkat reliabilitas ini dulu, yaitu ada alfa 0 sampai 0,0
sampai 0,2 itu kurang reliable, sampai 0,8 sampai 1 itu sangat reliable. Nah, untuk di sini itu dalam keputusan pengambilan reliabilitas itu kita harus melihat alpha rombahnya itu harus lebih besar dari 0,6. Ya, itu harus lebih besar. Jadi alpha romba ini harus lebih besar dari 0,6, maka konsistensi dari data tersebut bisa dipastikan reliable. Nah, untuk mengujinya kita langsung ke SPSS saja. Nah, di sini teman-teman klik analyze, habis itu ke scale, langsung ke reliability analysis. Nah, di sini karena tadi soalnya itu udah valid semua, maka kita masukin semua. Nah, kalau teman-teman di satu soal itu nggak valid, maka jangan dimasukin ke uji reliabilitasnya. Misalnya pernyataan dua nggak valid ini, berarti jangan dimasukin. Karena saya valid semua, saya masukin semuanya. Nah, langsung di sini. Oh ya, X total, variabel X yang totalnya itu kita nggak masukin ya. Hanya soal saja. Langsung klik OK. Nah, sini didapatkan alpha rombanya itu 0,762. Nah, berarti alpha rombanya itu lebih dari 0,6 tadi, maka dinyatakan apa tuh teman-teman? No, 0,6 sampai 0,8 berarti dinyatakan reliable gitu. Nah, untuk X2-nya juga sama seperti tadi. Kita ke scale, reliability analysis. Nah, ini kita reset aja, kita masukin pernyataan variable X2. Ini kita oke. Nah, di sini juga alpha rombanya itu 0,741. Berarti masih di atas 0,6. Berarti dalam skala tingkat reliabilitas maka dinyatakan reliable. Nah, untuk variable Y juga sama, kita ke analyze, scale, reliability. Terus itu ini reset aja. Kita masukin pernyataan Y. Oh ya, for your information, variable Y saya juga udah valid semua, maka saya masukin semua ya. Kita klik OK aja. Nah, nah di sini, wah, alpha rombahnya itu 0,811. Berarti itu di atas 0,6 dan sangat. Nah, kalau kita lihat tingkat reliabilitasnya itu 0,811 ini dinyatakan sangat reliable. Nah, karena udah sangat reliable, kita lanjut ke uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita harus menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov di SPSS. Jadi, untuk nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05, maka penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Nah, sebaliknya, apabila signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka penelitian tidak berdistribusi normal, gitu teman-teman. Nah, untuk mengetesnya kita harus langsung ke SPSS. Sini, pertama ke analyze. Kita harus ke regression dulu teman-teman. Regression ke linear. Nah, kita masukin X1 totalnya ini ke dalam independen. Karena dia yang mempengaruhi. Dan variabel Y totalnya kita masukin ke dependen. Karena dia yang dipengaruhi. Nah, habis itu ke save. Ke unstandardized. Continue. Klik OK. Nah, ini kita minimize saja. Kalau enggak kita langsung ke analyze lagi. Langsung ke non-parametric test. Terus legacy dialog. Dan one sample KS. Nah, kalau udah cara tadi kita kan udah dapat unstandardized-nya, residualnya. Kita masukin aja nih ke sini. Langsung klik OK. Nah, di sini udah didapatkan nih. Asymptotic to tail-nya itu 0,200. Nah, berarti di atas 0,05. Maka penelitian ini berdistribusi normal. Nah, lanjut setelah normal, kita lanjut ke uji hipotesisnya.
karena judul penelitian saya itu pengaruh gaya kepemimpinan, maka saya ambil ujinya itu yaitu uji regresi. Nah, uji regresi itu yaitu uji pengaruh, apakah ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi pengambilan keputusan dalam uji regresi ini yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Jadi ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, selain dari nilai T hitung dan T tabel, bisa dilihat juga dari nilai SIG. Nah, untuk uji regresinya, langsung kita ke SPSS-nya. Sini kita langsung teman-teman ke analyze. Nah, habis analyze ke regression, ke linear. Nah, ini udah kan, langsung kita klik OK aja, nggak usah di save kayak tadi ya. Wait, sorry. Langsung ke OK. Nah, di sini udah dapetin nih regressionnya. R square-nya itu 0,123 atau terdapat, kita penjelasannya ke sini lihat, berarti nah di sini nilai R score-nya itu 0,123, maka nilai terdapat pengaruh sebesar 12,3% dari variabel gaya kepemimpinan dosen dan metode pemberian tugas terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, jadi sisanya itu 87,7% itu motivasi belajar mahasiswa itu dipengaruhi oleh variabel lain, ya misalnya seperti lingkungan kampus, terus lingkungan temennya juga bisa dipengaruhi itu variabel lain. Nah, kita langsung lihat ke uji hipotesisnya. Nah, ini yang ini sini nih yang tadi. Nilai SIG itu kan harus lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, karena di sini 0,425 dan 0,202 itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dosen dan metode pemberian tugas terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, untuk T hitungnya sendiri kita lihat di sini 1,307. Kita harus bandingkan dengan dengan T tabel ya. Karena untuk membandingkannya kita harus mencari sendiri. Nah, T tabel sendiri itu rumusnya DF sama dengan N min 3. Kenapa dikurang 3? Kalau tadi kan 2. Nah, karena 3 ini saya menggunakan 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Jadi 30 kurang 3 yaitu 27. Nah, di sini juga alfanya 0,05-nya itu kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, karena di sini nih, di sini sig-nya itu hanya keterangan sig, bukan sig to tail. Kalau keterangannya sig to tail kita nggak bagi 2, karena di sini keterangannya hanya sig, maka kita bagi 2. Nah, karena sudah dibagi 2, 27 dan 0,025, di sini kita dapatkan nih. Kan 0,025 dan ke bawahnya itu 7. Sorry. Nah, kita dapatkan yaitu 2,05183. Nah, maka nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka dengan demikian H0 diterima dan HA ditolak. Jadi tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan dosen terhadap metode dan metode pemberian tugas terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, karena udah ini kita langsung yang terakhirnya itu kita melihat ke persamaan regresinya. Di sini kan
unstandardizednya di sini konstannya itu 26,260 dan X1 totalnya itu 0,259, X2 totalnya 0,439. Jadi rumusnya itu Y sama dengan konstan plus X1 total plus X2 total. Jadi 26,260 adalah angka konstanta. Angka ini memiliki arti bahwa jika tidak ada gaya kepemimpinan dosen, yaitu variabel X1, dan tipe pemberian tugas, variabel X2, maka nilai motivasi belajar atau variabel Y adalah 26,260. Nah, untuk yang 0,259 adalah angka koefisiensi regresi. Angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan naik 1% pada gaya kepemimpinan dosen akan menjadikan perubahan naik 25,9% pada motivasi belajar. Nah, yang X2-nya itu 0,439 adalah angka koefisiensi regresi. Angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan naik 1% pada tipe pemberian tugas akan menjadikan perubahan naik 43,9% pada motivasi belajar. Nah, jadi kesimpulannya, bahwa penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dosen dan metode pemberian tugas terhadap motivasi belajar mahasiswa itu hanya sebesar 12,3% saja. Karena ini saya mengambilnya pada sampel hanya kelas A, di sini saya hanya bisa berhipotesis bahwa seluruh mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta, apabila saya sebarkan kuesioner penelitian saya ini, maka dihasilkan tidak jauh dari 12,3%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.